Masuk boy. Masuk. Oke, selamat datang kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segap. Kali ini kita kedatangan dua orang tamu ya. Kali ini dua YouTuber Kalimantan Utara. Pemula Apa ya boy? Kalau kau disebut pemula, yang lain-lain itu apa gitu? Sama pemula juga gitu. Oke, ada Mas Rival. Ya. Rival. Sebenarnya gini, nama saya itu Revival sebenarnya. Tapi kan Revival. Anak-anak di umuran saya 12 tahun dulu itu susah nyebutnya. Jadi mereka nyebutnya Rival aja. Ya udah sampai sekarang jadinya Rival. Oke, Rival punya Rival. Dengan channelnya itu ada yang namanya Asian Survivor. Iya, betul sekali. Lalu ada teman kita juga, Mbak Sarah Kenya. Iya. Sarah sebenarnya. Iya, sebenarnya Sarah aja sebenarnya. Cuman di YouTube kita mengenal dengan nama Sarah Kenya. Iya. Ya kan? Kenapa gini? Rival ini ya salah satu YouTuber yang saat ini sudah lumayan ya dalam setahun loh boy kok tuh. Setahun itu mungkin berkembangnya, tapi Iya. untuk membangun itu nggak setahun, Iya. itu hampir 4 tahun bang. Jadi nggak singkat. Aku dari 2011 boy, tak berkembang juga. Berkembang, abang. Kalau mungkin sedikit tambahan ini buat Bang Segaf ini sebenarnya boleh saya sebut sebagai Deddy Kobusernya YouTuber Kaltara gitu. Ya. Jadi apa ya namanya ya? Godfather-nya gitu ya. Banyak memberikan wejangan ke kami ini yang pemula, khususnya juga yang tergabung di grup KYT ya Bang ya. KYT. Oke, sebelumnya apa kabar? Luar biasa Abang. Abang sendiri gimana? Alhamdulillah baik, meskipun dengan kondisi saat ini ya. Ya. Kalau kita sekarang nanya kabar ini ya, betul-betul bukan basa-basi lagi sekarang. Iya sih. Sarah gimana sekarang? Sehat, kabarnya baik banget. Jadi kalau dulu kan kita kan nanya kabar tuh kan basa-basi Iya kayaknya. benar. Ya kan, kalau sekarang makanya kalau sekarang ini pertanyaanku mungkin terdengar jahat ya. Cuman kalau teman-temanku sudah hafal semua. Kalau aku nanya kabar bukan nanya kabar lagi sekarang. Masih hidup. Dulu kita masih bisa bercanda gitu. Ya? Apa kabar? Terus kita pura-pura batuk. Oh, kalau sekarang berani gitu. Enggak sih, kayak ngeri ya. Kemarin ada yang batuk aja langsung gini. Iya. Gini, di mana-mana sekarang kalau ada yang batuk kayak jadi tersangka gitu. Iya. Gitu. Jadi somehow. Jadi entah kenapa selama masa pandemi ini Bang, saya yang biasanya sebelum masa pandemi itu sering banget pilek, sering banget demam gitu. Sama. Tiba-tiba di masa pandemi ini Enggak berani pilek. Bukan, iya, entah kenapa. agak jarang. Ternyata inilah salah satu Oh iya. Ini salah satu bukti sahih ya bahwa masker ini berguna gitu loh. Makanya kadang-kadang bingung juga ada yang ya meskipun kita nggak bicara masalah COVID ya. Iya. Untuk kehidupan sehari-hari menurutku berguna banget. Iya. Agak tambah jarang kita perlu. Setuju Abang? Setuju, karena begitu juga. Karena aku kan alergi aslinya. Ya kan, jadi begitu pakai ini ya agak jarang banget sakit flu lagi. Betul. Kalau dulu sering loh. Nah, ini kan sudah lama banget nih libur nih. Lama banget nih. Jujur aja ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya juga nih kemana curut satu ini. Iya, kadang-kadang kita berpikir mana update YouTube, mana update Kaltara TV podcast yang mana. Jadi gini, ada beberapa penyebab sebenarnya. Yang pertama kesibukan ya. Iya. Sibuk di kantor juga. Yang kedua juga ya kita beberapa kali PPKM kemarin kan. Iya sih. Kita PPKM beberapa kali, kadang-kadang sebagai abdi ASN ya. Abang jadi satgasnya. Dan kebetulan tergabung di Satgas juga agak aneh aja kalau kita nggak mematuhi gitu. Betul sekali, betul. Ya kan? Setuju Abang. Ini by the way ini sudah vaksin semua ya, jadi Sudah aman. insya Allah aman ya. Dan kami juga tadi sudah cek juga semua sesuai protokol kesehatan lah. Iya. Dan semoga aman semua, itu aja Betul, sih. setuju Abang. Jadi kabar baik aja. Sekarang ini Rival channel Asian Survivor untuk di wilayah Kalimantan Utara itu termasuk salah satu channel yang paling berkembang. Iya. Dalam tahun ini. Kalau paling berkembang mungkin bisa, cuman kalau untuk yang paling besar belum. Masih banyak yang
jauh lebih besar daripada itu. Yang diam-diam sebenarnya besar ada juga gitu. Iya. Nah, kalau Sarah ini ya, kalau Sarah ini kenapa di sini? Karena agak jarang perwakilan perempuan ya di Kaltara ini ya untuk YouTuber. Iya sih. Bukan jarang ya, Iya. bukan nggak ada ya. Iya. Agak jarang yang Iya. aktif. Iya, Iya. betul sekali. Yang bikin channel banyak ya. Hmm. Yang bikin channel banyak tapi yang aktif, yang serius, yang rajin update dan kayaknya memang benar-benar di YouTube kayaknya di sini Sarah aja kayaknya. Iya. Tolong perbaiki kalau ada yang protes silakan Iya. di kolom komen ya, karena juga kita kan nggak mungkin juga kita ngikutin Iya, semua channel. Nah, tadi seperti yang dibilang Rival tadi contohnya. Kalau untuk ini kebetulan kami di Tanjung Selor ya. Tanjung Selor di Bulungan aja itu ada berapa Pal yang besar lagi? Banyak, ada kucing petani. Kucing petani ya, Bang Cali ya, Cali. Terus juga ada Dino Saiki. Nah, itu juga banyak nggak tahu kan? Ya, Dino Saiki temannya tetangganya Sarah ini, tapi kayaknya Sarah juga gak kenal kayaknya. Nggak kenal. Nggak kenal. Hebatnya Itu dunia 200.000 media sosial. 200.000 loh itu. Ada lah, saya juga Nggak nggak tahu tahu pas tapi yang jelas di Selimau situ tempat tinggalnya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, SMP ya? Anak SMP. Oh, yang gamer. Iya, gamer cuma main Minecraft aja. ya. Iya di gamer ya, aku pernah dengar sih kayak awal-awal YouTube berapa tahun yang lalu tuh teman-teman kan di depan rumah tuh lapangan bola kaki, jadi anak-anak SMP gitu sering main terus ke rumah ngobrol-ngobrol kayak gitu ke aku, terus ada yang ngomong, Kak di sana ada YouTuber loh, dia udah banyak banget followers subscribersnya kayak gitu. Nah, itu baru wilayah Bulungan. Tarakan yang ku tahu ada beberapa lagi. Itu ada di Tarakan sudah ada juta sih. Ada yang jutaan. Oh. Yang siapa? YouTube konten anak-anak. Yang konten anak-anak itu Anak-anak. itu sudah 2-3 juta kalau nggak salah. Iya benar. Jadi sebenarnya gini, yang kita bicarakan kali ini ya, sebenarnya kami berbicara saat ini kita sambil ngobrol santai aja sebenarnya. Kami ingin bahas tentang dunia konten kreator di Kaltara ya, khususnya kebanyakan ini di YouTube ya sebenarnya. Sebenarnya banyak sih konten kreator di Kaltara ini, cuman yang mungkin kebetulan saya kenal ya, banyak konten kreator banyak, cuman kebetulan yang kenal dekat mungkin cuman beberapa aja, makanya ini kebetulan kita ngobrol-ngobrol aja tentang situasi dunia konten kreator saat ini. Iya. Ya kan? Nah, ini kita bicara tentang Asian Survivor dulu. Wih. Ya kan? Asian Survivor itu kan awalnya konten kita sejarah dulu ya. Seingatku kau tuh awalnya membuat itu untuk konten pertanian ya. Konten pertanian dan sampai saat ini kayaknya masih bertahan di konten pertanian juga. Tapi itu yang kita bilang kemarin ya, berkembang ya. Ya. Jadi tidak cuma membahas tentang bagaimana cara menanam mungkin ya. Banyak sekali sih Bang. Jadi sebelumnya saya terima kasih banyak buat Abang ini sudah diberikan kesempatan 2 kali untuk datang. Jadi Bang Segaf ini awalnya kemarin mengundang itu rasanya masih masih kagok, kok saya diundang gitu. Masih berapa subscriber kemarin? Masih 7 ribuan kalau nggak salah Bang ya. Iyalah, kita tahun tadi hampir sama kok. Nah berarti yang ngerasain itu sekarang aku nih. Ya gitu ya. Masih gimana? Cuma gitu. jangan tertekan Sarah. Iya. Karena kita nggak tahu ya, Pal ya. Sambil nanti tolong maaf kalau gue potong ya. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba naik itu kan nggak bakal pernah semua tahu. misteri sih. Kita kalau semua tahu, iya. semua sudah jadi viral sekarang. Betul sekali. Lanjut yang tadi. Jadi konten pertanian memang dari awal konten saya itu memang terkait dunia pertanian, tidak lepas dari kondisi pertanian di Tanjung Selor dan sekitarnya gitu. Dan saya masuk ke lokasi transmigrasi SP8 saat itu di awal konten saya, dan di situ ya saya banyak keinginan tahuan saya untuk meriset lebih jauh seperti itu. Hingga saat ini kemudian saya banyak belajar dari dunia pertanian di lokasi transmigrasi, dan saya coba terapkan gitu di dalam kehidupan saya sendiri bersama teman-teman yang ingin terlibat di dalamnya seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai berkembang betul ya, bukan cuma pertanian ya kayaknya aku lihat. Iya, sebenarnya kalau semua masih benang merahnya pertanian. Pertanian, tapi sebenarnya ini semoga menginspirasi untuk kita semua. Jadi pertanian itu bukan hanya satu. Kalau kita bisa breakdown pertanian itu, kita bisa masuk ke dunia sosial sebenarnya, ekonomi,
bahkan agama sekalipun, apalagi dunia sosial tadi yang saya pertama saya jelaskan. Jadi sebenarnya bisa masuk semua, karena dunia pertanian ini bisa dikatakan fokus kita selama masa pandemi. Kenapa saya katakan begitu? Dunia terguncang kan, mereka semuanya pada takut soal makanan kan, susah makan, bahkan masuk ke dalam restoran, bukan restoran sih, tapi supermarket, masuk ke supermarket itu rebutan makanan gitu. Dan dunia pun mulai memfokus pada pertanian. Sayangnya memang kalau dilihat perkembangan pertanian secara umum secara umum di Indonesia dengan negara-negara lain, kita memang mohon maaf masih sangat tertinggal gitu. Namun bukan kemudian itu tidak menarik untuk kita kupas. Nah, dalam kesempatan itu kemudian saya masuk ke lokasi transmigrasi, masyarakat pertanian lokal, masyarakat pendatang lainnya, untuk kita melihat bagaimana sih masalah-masalah yang kita hadapi di sana. Dan kemarin itu sudah kita bahas di konten sebelumnya gitu. Kalau yang lebih detailnya. Jadi lebih detailnya ada di video sebelumnya. Oke, nah ini Sarah nih. Sarah ini kan jujur aja mengambil ceruk ya, niche ya. Kalau kami nyebutnya di dunia YouTube niche ya. Itu yang agak jarang, cewek bertualang, ya kan? Iya. Itu awalnya gimana Sarah? Juga bingung ya mau jelasinnya kayak mana. Soalnya ngalir aja sih semuanya. Kayak pertama dari hobi, suka aja sama dunia yang kayak gitu. Terus mikir kayak kenapa nggak bagiin ke orang. Terus kayak Kaltara kayaknya tertutup banget deh, atau kayaknya belum terlalu terekspos kayak gitu. Kayak ada kesempatan aja buat kasih tahu ke orang-orang Kaltara tuh gimana sih, dimulai dari hobiku yang aku suka kayak gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Awalnya dulu mulainya gimana? Tiba-tiba aja dapat ide bikin channel tuh gimana awalnya? Bikin channel sebenarnya channelku udah dari tahun 2015 kan, kayak cuman ngupload kucing, binatang peliharaan kayak gitu, ternak. Terus aku mulai jenuh sama kayak rutinitas hari-hari sih. Aku sempat kerja jadi seorang karyawan ya. Iya, seorang karyawan di sebuah perusahaan. Di situ tuh udah lumayan lama sih menurutku. Hampir 6 tahunan kayak gitulah. Kayak ngerasa bosan ngejalanin hari-hari tuh yang kayak gitu terus sementara kan hari-hari tuh kayaknya berlanjut terus. Nah terus di tempat kerjaanku tuh juga aku di ruangan tertutup. Jadi ruangan tertutup cuman ada aku sama komputer. Jadi di komputer itu suka keliling dunia lewat Google Map. Terus juga sering nonton YouTube kayak gitu. Kayak kok dunia luar tuh kayaknya nggak terbatas sih sebenarnya. Kok aku kayak ngerasa terkurung, kayak ngerasa hidup tuh kayak gini kayak gitu. Terus akhirnya ngambil keputusan nekat aja kayak gitu, kayak untuk diri sendiri, ngambil keputusan buat diri sendiri, kayak ngikutin apa yang diriku mau selamanya dalam kotak sih kayak gitu. Makanya setelah pikir matang-matang, akhirnya berani keluar dari perusahaan tersebut dan ngejalanin hidup sesuai apa yang bisa dibilang aku mau sih. Oke. Nah ini kita kembali ke rival lagi ya. Mungkin banyak orang cuma ngelihat kan pas sudah gede ya. Iya. Sudah gede. Sarah masuk lumayan sih sebenarnya sudah ya. Iya. Kalau sudah gajian artinya sudah lumayan sebenarnya. Siapa ini Sarah? Lumayan sih. Dan itu akan terus berkembang. Dan itu akan terus berkembang terus kan. Iya. Selama Sarah konsisten. Iya. Cuman orang nggak tahu awalnya nih, Pal. Kalau Ripal sendiri kalau awalnya tuh gimana? Apakah kan orang tuh cuma melihat langsung besarnya aja kan, nggak tahu perjuangan di awal-awal itu. Contoh mungkin awalnya kau bikin channel dulu pakai HP aja atau gimana? Ya sampai sekarang sih. Maksudnya untuk ngedit. Dulu bahkan saya nggak ngedit gitu, langsung upload gitu. Jadi memastikan bahwa semuanya aman dulu kemudian saya upload. Tapi kayaknya saya nangkap maksud abang seperti ini. Terkait bagaimana kita memulai YouTube dari awal gitu ya. Jadi di tahun pertama, kedua dan ketiga saya nggak dapat apa-apa, Bang. Jadi saya bahkan nggak mengharap apa-apa dari YouTube. Memang. Cinta aja kan? Karena saya melakukan apa yang saya suka. Selama 3 tahun itu saya menikmati mengupload video, membagikan cerita-cerita saya yang memang secara natural tanpa
acting di baliknya. Satu saja acting yang sampai saat ini paling banyak penontonnya. Apa? Ular. Ya, Iya. Wah, kita itu. Ular tak jelas mau 3 juta. 3 juta. Sudah 3 juta lebih. Sudah 3 juta. Berapa sekarang? 3 juta lebih pokoknya, 3 Ular juta 300. Jadi kayak ular rolang gitu sebenarnya yang kami sebenarnya itu sama-sama Sarah kemarin itu. Waktu itu kami kan kebun saya, itu ada kebun sudah saya buat sedemikian rupa, saya suka tanam jagung di situ, diserang monyet terus. Mau diusir kayak manapun, namanya monyet pasti akan kembali kan. Kemudian saya buatlah itu ular itu dari ban motor luar. Saya minta tolong sama salah satu pengrajin yang ada di Selimau. Dibuatlah ular seperti ular welang begitu. Dan kemudian saya taruh di depan kebun, di belakang kebun ding awalnya. Ternyata sampai panen jagung saya itu nggak diganggu sama monyet. Periode kedua monyet ini mulai pintar. Iya, monyetnya udah mulai pintar. Kemudian dekat-dekat loh, kok nggak gerak mungkin nih ular ini. Habislah jagung saya saat itu. Jadi kemudian saya belajar bahwa wah ternyata kita harus terus berinovasi. Akhirnya ular itu udah nggak saya apa-apain. Saya pakai main lah, saya parodikan lah ular itu. Wah ternyata goes viral sampai banyak yang re-upload di sosial media yang lain seperti apa itu ya, TikTok ya. Udah sempat FYP di TikTok dan rame juga sekarang di Instagram. Tapi sekali lagi itu bukan lagi atas nama saya. Itu dia. Sudah ada watermark dengan nama reuploadernya itu. Tapi Awalnya. ya, tapi bagi saya tidak terlalu berpikir berat karena mereka tidak akan pernah bisa mengganti wajah saya di situ. Iya enggak? Iya sih, benar Iya, ya, iya. biarin aja. Nah, kalau Sarah saat ini gear yang dipakai itu apa? Masih tetap menggunakan HP aja atau Oh iya, Boleh, masih lihat. tetap gunain HP. masih tetap pakai HP? Masih tetap pakai HP. Dan rival juga kayaknya sampai sekarang masih kebanyakan HP ya? Mayoritas, mungkin kalau boleh saya katakan itu hampir 90% itu handphone. Jadi nggak ada alasan alat kan sebenarnya? Nggak ada sama sekali gitu ya. Bahkan di beberapa video saya itu yang bisa viral sampai di atas 100.000 itu hanya menggunakan HP, bahkan di bawah HP-nya Sarah ini gitu. Jadi apa yang saya dapat dari situ bahwa ternyata kekuatannya bukan pada kualitas kamera. Kalau kita memang niat untuk berbuat konten, bukan kualitas kamera, tapi seberapa besar informasi tersebut dapat menjawab pertanyaan yang ada di dalam benak si penonton gitu ya. Nah, itu dia yang banyak lupa kan. Orang kan gini, banyak sering kita dengar ya, mau bikin channel YouTube pasti nunggu alat lengkap dulu lah semua. Ya kan, dulu pernah kita bahas ya dulu ya waktu betul sekali. di kontenmu kayaknya. Iya benar. Ya kan, di kontenmu malah itu. Ya awalnya juga kita nggak begini ya, ya kan, pelan-pelan juga itu kan. Iya betul. Cuman sekali. kenapa kita bicarakan tentang masalah gear ini ya? Karena orang banyak nggak duga bahwa kontenmu tuh yang banyak yang nonton itu malah cuma menggunakan HP aja. Sarah juga kan? HP, Iya, total malah. Kok malah total semua HP? Total semua Editing di mana? di HP. Luar biasa kan. Saya Sering makan nangis juga gara-gara kayak kan kalau HP tuh kadang kepanasan terus tiba-tiba keluar, kita udah ngedit terus atau memori penuh pas mau nyimpan, sudah ngedit nih kita mau nyimpan nggak bisa kan, sering nangis di situ. Iya, betapa Tapi capeknya itu. resiko kan. Betapa capeknya. Kadang-kadang saya lihat teman-teman saya ini yang kebetulan sama-sama kami tergabung gitu ya. Wah, ini kok ribet sekali gitu ya ngeditnya. Tapi ya mereka menikmati. Iya. Saya nggak mungkin bisa memaksakan mereka untuk punya laptop dalam waktu cepat gitu untuk bisa ngedit. Mereka menikmati dan hasilnya ya rame. Tapi juga sekarang kita juga jujur aja ya, sekarang ini kita didukung dengan kemajuan zaman ya. HP sekarang kan bagus banget. Bagus banget. Didukung Videonya. juga aplikasinya juga. Aplikasi di yang kalau di Android di Google Play itu kan sudah lumayan banyak itu. Banyak banget. Yang kayak apa? Yang sering dipakai KineMaster ya, yang sering dipakai ya. KineMaster apa lagi yang sering dipakai itu? Saya kurang tahu. Pokoknya Saya sampai sekarang bahkan saya belum pernah install KineMaster di handphone saya. Sama sih. Jadi Sekarang pakai apa? dari awal nge-YouTube itu sampai sekarang itu nggak pernah rubah aplikasi, selalu pakai InShoot. InShootnya pun InShoot klasik. InShoot klasik ada ya aplikasi editing. Nyaman banget. Gitu ya. Jadi Tapi mencukupi.
mencukupi. Nah, Iya. itu kan. Jadi dengan modal yang minimal pun sebenarnya bisa ya. Iya. Yang dengan alat-alat kita sehari-hari. Iya. Oke, Pal, kita kembali ke rival lagi ya. Mm. Channel pertanian kan banyak nih. Ya. Jangankan di Indonesia ya. Ya. Di Bulungan ini, di Kaltara ini aja banyak yang anak-anak yang ke pertanian. Mm-mm. Bener gak? Betul. Apa yang bikin beda kau punya channel? Ah. Yang maksudnya gini, mungkin siapa tahu ada yang pengen belajar gitu. Pengen belajar mungkin punya YouTuber yang lumayan besar. Ya. Apa yang membuat channelmu berbeda? Yang jelas dari interviewernya pasti itu nggak bisa tergantikan. Jadi di Kalimantan ini sudah banyak sekali yang juga meliput lokasi transmigrasi, sudah banyak thumbnailnya disama-samain itu juga udah banyak gitu. Dan itu adalah hal yang lumrah di media sosial. Tapi tetap ada yang membedakan, yaitu dari sosok interviewernya gitu. Jadi bukan berarti saya mengatakan bahwa saya unggul dibandingkan yang lain, nggak sama sekali. Cuman setiap orang tuh punya karakter. Nah itu yang tidak bisa disama-samakan gitu. Cara penyampaiannya, terus juga pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Terus yang kedua dari sudut pandang mereka melihat, gitu. Dari sudut pandang mereka melihat atau bertanya seperti itu. Karena sebenarnya ketika kita berada di lokasi pertanian, kita ingin meliput apa yang kita liput di sana. Bagi kita yang mungkin yang awalnya mungkin bukan konten pertanian, lalu kemudian kita melihat teman kita ada yang sukses, kemudian kita mengikuti, bisa sukses bisa, tapi kemudian untuk menyerupai persis dengan yang sebelumnya itu kayaknya sulit sih kalau menurut saya. Nah ini Sarah lagi kembali. Kalau kau punya konten itu kan agak jarang nih, ya kan? Jujur aja beda kan? Iya. Itu kenapa kau milih petualangan? Kau apa sering tuh merawai apa istilah? Iya, sering merawai, sering pergi temenin abang merawai cari ikan. Kenapa dulu tuh tiba-tiba kau pingin itu? Sebenarnya bukan tiba-tiba. Sarah cerita sedikit tentang Sarah ya. Sarah tuh lahir dari anak nelayan sebenarnya. Sarah tuh tinggal di pinggiran Sungai Kayan. Jadi dari kecil itu bapak sampai abang itu nelayan semua. Jadi kayak mungkin karena Sarah nih perempuan aja kali nggak jadi nelayan juga kayak gitu. Sarah tuh sebenarnya tertarik banget sama dunia nelayan sebenarnya. Cuman nggak pernah dikasih kesempatan dari kecil ikut sama abang atau sama bapak untuk pergi. Padahal ngerasa kayak itu tuh dunianya Sarah sebenarnya. Tapi karena memang disuruh sekolah, akhirnya disuruh kerja di kantor seperti formalitas pada biasanya, Sarah ngikutin. Akhirnya setelah 6 tahun itu ngerasa kayak ini bukan Sarah deh kayak gitu. Kayak ngelihat abang tuh selalu pergi kan sampai sekarang pun masih sering pergi. Sarah tuh pengen ikut kayak gitu. Jadi ya karena keinginan, karena dari dulu sebenarnya pengen kayak gitu hidup kayak gitu, sebenarnya suka lihat alamnya, terus kayak ngerasa punya kepuasan tersendiri aja, kayak ngerasa hidup tuh nikmat banget ya kayak gini kayak gitu, kayak pergi mancing, pergi pasang pukat, pergi menjala sampai ke tambak-tambak laut kayak gitu, suka sama yang kayak gitu sih. Oke, kita ke Pal. Kau ini kan terkenal karena update tiap hari ya. Hari ini berapa video ya? Makanya itu aku bingung. Salah satu yang mungkin keunggulan rival ya, Asian Survivor, update-nya sering boy. Sebenarnya aku yang mau tanyakan gini, kau cara kerjamu tuh gimana juga? Kalau bisa sampai begitu tuh kayak mana caranya sebenarnya? Soal sudut pandang bang. Jadi sebenarnya saya kan memang nature-nya sering jalan-jalan gitu nah bang. Saya ke Kilo 57, saya ke lokasi transmigrasi, bukan karena mencari konten, tapi karena itu adalah panggilan hati. Nah ini yang membedakan sudut pandangnya. Saya ke lokasi transmigrasi itu karena saya rindu dengan orang-orang di sana. Bukan hanya karena wah saya butuh konten ini. Enggak. Saya ke Kilo 57 banyak saudara-saudara saya yang saya kenal di dunia pertanian sama mereka. Bukan saudara kandung loh ya, bukan hubungan keluarga, tapi karena begitu dekatnya kami di dunia pertanian, makanya kami membangun sebuah hubungan baik dengan mereka di sana. Dan itu cross cultural atau lintas budaya gitu. Jadi saya di transmigrasi yang kebanyakan masyarakat Jawa di sana, saya ke Kilo 57 masyarakat Sulawesi dan masyarakat Dayak di sana.
yang menjadi filosofi saya atau yang menjadi landasan saya adalah kecintaan saya dengan pemahaman lintas budaya. Itu. Jadi ini sudut pandang. Jadi ketika saya berangkat, saya melihat banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa menjawab atau bisa membuka rasa penasaran masyarakat ketika itu saya tampilkan. Gitu, Bang. Jadi kemudian itulah yang membuat saya kemudian membuat konten sesuai dengan apa yang diminati oleh masyarakat. Seperti yang kita bilang dulu kan. Iya, saya tidak mengatakan konten saya paling bagus, konten saya yang paling keren, enggak sama sekali karena saya hanya menggunakan handphone. Saya kadang malah single shoot. Abang tahu kan? Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di channel ini. Saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak yang berkebun di sini. Gimana kabarnya, Pak? Nah, tapi bagaimana kau bisa bikin tiap hari itu gimana? Hampir tiap hari loh gitu. Karena saya tiap hari saya bertualang, Bang. Saya nggak pernah diam di rumah. Saya bukan tipe orang yang diam di rumah. Saya bisa jalan di mana saja. Dan ketika ngupload video, saya pastikan video ini aman. Saya kemudian mendekat ke tower. Karena saya tahu tower itu adalah sumbernya. Langsung upload kok. Langsung upload, Bang. Wow, begitu rupanya. Dan rekor saya itu mengupload itu pada saat membangun rumahnya Bang Iqbal. Karena penonton banyak yang ingin update perkembangannya secara terbaru tiap menitnya kan. Saya ngupload, saya live dari atas atap rumahnya Bang Iqbal. Saya memberikan informasi yang banyak. Nah, banyak hal sebenarnya yang bisa dibahas di sini juga. Kemudian kenapa kita fokus kepada tim kita yang mengvideokan saat itu. Ya karena terkait bagaimana informasi itu jangan sampai bercabang. Ngerti gak maksudnya, Bang? Nanti informasi yang disampaikan ini ternyata berbeda dengan informasi ini. Dan ini adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi, institusi. Memastikan bahwa semuanya itu berjalan baik dulu, ada briefing dulu sebelum kemudian sebuah konten itu naik. Itu kan, Bang ya? Ya. Jadi ini adalah sebuah program yang kami sedang jalankan di rumahnya Bang Iqbal. Nah, kalau Sarah sendiri gimana? Kalau istilahnya kalau dalam dunia video tuh workflow ya, cara kerjamu. Kau sama kayak rival juga atau gimana? Langsung up? Enggak. Mungkin awal-awal kali iya ya. Kayak dulu pertama-tama mulai kayak fokus ke YouTube tuh semangatnya kan masih menggebu-gebu tuh. Kerjanya tuh rajin banget. Ya. Memang yang paling gampang tuh kan di awal. Iya. Yang susah tuh mempertahankan. Iya. Contohnya podcast ini, nggak usah jauh-jauh. Betul sekali. Jadi kayak belakangan nih lebih rewel sih akunya. Jadi kayak banyak alasan ini itu. Jadi dulu itu rajin ngupload, kayak pulang merawai itu semangat banget ngedit. 3-2 jam tuh bahkan bisa langsung upload. Terus besoknya pergi lagi sehari sekali ngupload. Setiap kali pulang langsung edit, upload. Kalau sekarang bahkan pergi merawai itu sekali, misalkan pergi merawai nih malam nih, itu kadang sampai seminggu baru selesai, baru di-upload. Padahal kalau dalam dunia YouTube kayaknya lebih bagus upload 7 video dalam 7 hari, setiap hari masuk 1 video, dibanding 7 video dalam 1 hari kayaknya. Kayaknya itu berlaku ya kayaknya. Iya, benar. Cuman yang penting konsisten. Nah, jujur aja yang salah satu keunggulan rival ya itu konsisten. Iya sih. Gak ada yang bisa ngelawan kayaknya. Banyak. Yang maksudnya Stasiun di sini. Oh gitu ya. Iya di sini sih, lebih di sini. Makanya dalam setahun 100.000 itu kan terasa juga, boy. Gak ada yang kalahkan stasiun TV, Bang. Dalam 1 jam itu bahkan sampai 10 video setelah mereka tayangin langsung masukin ke YouTube gitu kan. Nah, ini kita bahas sedikit tentang masalah uang nih. Kita nggak bakal sebut angkanya ya. Nggak bakal ya. Cuman gini, orang banyak salah sangka nih. Iya. Orang banyak salah sangka. Disangkanya kita ini mungkin banyak uangnya kali ya. Tapi buat Sarah dulu. Ya. Berapa tahun nggak ada itu cuman bikin video doang? Yang nggak ada penghasilan sama sekali dari videonya. Dari 2015 ya? 16, 17, 18, 19, 20. Itu bisa dapat ke 4 tahun. AdSense-mu mulai di Aprop kapan? Tahun berapa? Tahun 2020 itu pun bulan Oktober. Itu artinya setahun ya? Iya. Baru setahun kau dapat? Iya, baru setahun. Jadi sebelumnya nggak ada sama sekali? Nggak ada. Kalau rival berapa tahun, Pak? Mulai menghasilkan dari AdSense berapa? Mulai tahun berapa? Tahun keempat lah. Jadi baru tahun ini sebenarnya. Baru tahun ini juga. iya. Sama ya? Sama. Baru setahun juga. Iya. Sama. Tahun ini juga baru? Sama. Makanya saya bilang kan, orang selalu berpikir, wah ini uangnya banyak, iya, apalagi menggunakan salah satu website yang paling
paling populer untuk mengetahui Iya. pembayaran YouTube itu mereka menggunakan Social Blade kan. Iya, itu Dan social media tuh paling kacau tuh. Iya, apa ya namanya, misleading kalau bahasanya ya, menyesatkan. Jadi kemudian bisa berdampak sebenarnya. Dan kemudian banyak juga pihak-pihak yang kemudian menggunakan aplikasi ini sebagai konten. Ya dibuat sedemikian rupa banyak bang. Sekarang di YouTube itu sudah ada 4 video itu terkait gaji YouTuber Asian Survivor. Itu misleading. Nah, saya lihat itu. Tidak sebegitu. Ini Sarah mau cerita juga nih kejadian lucu soal yang ini. Jadi gara-gara ada aplikasi ya itu ya. Sarah sampai di WA screenshot Sarah punya tuh. Sarah punya apa? Iya. Data. Penghasilan. Iya, penghasilan. Wih, keren Sar. Lihat. Malas cerita. Nah, penyebabnya satu. Kita punya AdSense ini 1/8 dari Amerika. Seingat kalau nggak salah baca ya. Jadi kalau misalnya di Amerika itu dapat $8 Amerika atau Australia, kita cuma dapat $1. Makanya terasa banget social blade-nya tuh anunya apa ya? Menyesatkannya gitu kan. Jadi mungkin social blade itu benar kalau di Amerika. Iya. Ya kan? Kalau di Amerika. Jadi kalau di Indonesia tuh nggak berlaku juga. Iya. Tapi sering ya kejadian begini. Iya, sampai dikirimin screenshot gitu. Kayaknya nih orang lebih tahu daripada aku. Ini kita yang berisiko yang sering meliput orang kan. Jadi kita sering meliput ke lokasi transmigrasi. Wah, ini orang nih pasti banyak banget nih setelah meliput saya. Ini kadang-kadang kita perlu luruskan, kita perlihatkan videonya, ini loh Pak. Videonya seperti ini, penghasilan aktualnya itu ada di akun kami seperti itu. Iya sih, rinci banget malah. Iya, jadi kita jelaskan bahwa Nggak sebenarnya ada ditutup-tutupin. intinya kita di sini adalah bisa mengekspos ya, membuka ke mata dunia kondisi-kondisi pertanian di daerah-daerah kita. Dengan demikian ada solusi-solusi dari negara-negara lain, ada solusi-solusi dari daerah-daerah lain di Indonesia memberikan masukan, atau juga seperti yang sering melihat di video saya gitu ya. Ada kondisi di mana salah satu warga yang rumahnya terbakar gitu, kemudian tertolonglah di situ ketika kita meliput. Ada bantuan-bantuan yang masuk. Ada juga yang kekurangan pupuk, ada bantuan yang masuk. Bibit, ada bantuan yang masuk. Bukan hanya di bidang pertanian, di bidang-bidang yang lain. Itu yang masuk. Jadi makanya saya katakan tadi, bidang pertanian ini tidak bisa lepas dari aspek-aspek yang lain, sosial, budaya, agama. Jadi satu pesan mungkin yang saya sampaikan di sini kesempatan ini, jangan main-main dengan Sarah. Ngerti maksud saya? Iya sih. Jangan main-main dengan isu Sarah. Iya. Anda boleh membenci sebuah konten atau YouTuber tertentu, tapi sekali Anda mengangkat isu tentang Sarah, bukan Sarah kenyal loh ya. Suku ras dan budaya. Yes. Itu ada yang namanya digital footprint atau jejak digital. Iya. Engkau akan dikenang selamanya dengan screenshot yang disimpan di galeri untuk menyerang Anda. Tuh cewek Kok paling jadi sering. serem ya? Cewek paling sering tuh. Coba kau cek HP cewek itu banyak screenshot tuh. Iya, iya. Gitu. Nah, itu biasanya tips-tips sih, tips-tips. Makanya jangan aneh-aneh kalau di internet tuh. Jejak digital itu banyak di HP cewek. Iya. Oke. Apalagi kita di daerah, if you know what I mean. Banyak sekali hal yang mesti kita harus waspadai. Ketika Anda mengangkat isu SARA, maka itu berat banget. Oke. Ini kita bicara secara garis besar saja ya. Kalau perkembangan komunitas YouTube yang konten creator di Kaltara ini menurut Sarah gimana saat ini? Itu sih kayaknya terkotak-kotak ya. Ada yang memang sebagian yang maju, ada yang sebagian juga yang perlahan hilang. Kalau untuk perkembangannya sih memang cepet sih ya. Apalagi kita semenjak punya KYT, kayaknya antusiasnya teman-teman di Kalimantan Utara tuh tentang YouTube kayaknya makin meningkat, makin banyak. Lihat aja sekarang kita udah berapa banyak ya. Ini buat yang belum tahu ya, KYT itu kami ada punya komunitas, komunitas YouTuber Kaltara ya. Dulu cuma 20-30 orang. Komunitas di WhatsApp sekarang anggotanya sudah berapa? 100 berapa? Banyak banget lumayan. Ya. Nah, kalau dari Pal sendiri, menurutmu gimana perkembangan komunitas YouTube kita? YouTube secara konten creator, bukan komunitasnya, sorry ya. Saya melihat mereka semuanya
pada berlomba-lomba membuat konten yang lebih berkualitas. Ini yang saya perhatikan. Makanya setiap saya lihat konten-konten mereka, saya rasa amazed gitu. Wow, luar biasa. Dan ini yang membuat kita juga untuk mensupport mereka-mereka yang masih stagnan di kontennya. Jadi ada beberapa teman-teman yang kemudian saya support gitu ya di dalam project saya, supaya mereka juga bisa merasakan lah menjadi seorang YouTuber gitu. Tapi sekali lagi itu bukan karena saya, tapi karena mereka memang punya kerja keras gitu ya. Jadi mereka punya kerja keras yang sangat luar biasa. Saya hanya sedikit mensupport saja supaya mereka bisa bisa mendapatkan penghasilan lah dari YouTube, minimal seperti itu. Oke. Selama di dunia YouTube ini, kalau bikin channel ini, pengalaman paling baikmu, paling diingatmu itu apa? Paling menyenangkan. Yang menyenangkan. Paling menyentuh itu sebenarnya ini baru-baru saja. Pada saat proyek pembangunan salah satu rumah warga. Jadi kami tidak pernah bisa menyangka bahkan dari YouTube saja ini, kami membuat tim ini, kami bisa membangun rumah untuk orang. Ada. Kami membangun rumah untuk orang, ditempati satu keluarga. Itu sumbangan. Support dari orang. Support melalui YouTube. Itulah yang saya sampaikan tadi, the power of social media, ada crowdfunding, dan rumah itu bisa jadi. Dan masih ada proyek-proyek yang lain yang mungkin saat ini belum bisa saya sampaikan, tapi nanti ikuti saja. Semoga semuanya dilancarkan dan semua itu bisa bermanfaat bagi masyarakat petani secara khusus. Nah, kalau Sarah, pengalaman paling menyenangkan selama di dunia YouTube nih apa? Bisa berkeliaran di laut Muara Bulungan. Itu asik banget sih, sampai nggak mau pulang kan pernah di sana selama 4 hari tuh. Terkagum-kagum aja sama dunia yang ada di Kalimantan Utara, alam yang ada di Kalimantan Utara. Ikannya melimpah, terus kayak bisa nikmatin ikan seger yang ada di Kalimantan Utara. Asik banget sih dunia yang kayak gitu tuh, nggak bisa terlupakan perjalanan 4 hari. Berkeliaran di laut. Saya boleh bertanya nggak sama Kak Sarah ini? Oke. Pertanyaan saya adalah, mimpi kamu suatu saat bisa nggak kamu punya perahu yang lebih aman untuk dibawa ke laut? Ya, terpikir nggak sih? Punya perahu yang lebih aman dibawa ke laut, itu, ada tutupnya naik itu selesai tuh. Dan bisa beberapa orang di atas, ada tempat tidurnya di atas. Iya, itu mimpi kamu ya? Pada ujung-ujungnya jadi kayak pengen liburan gitu loh. Nah, gitu maksud saya. Iya, jadi bukan kayak pengen ini lagi, bukan kayak pengen apa sih orang bilangnya, bukan lebih kayak ke kerja atau ke konten, bukan. Jadi kayak lebih kayak nikmatin, ini kayaknya hidup kayak gini nih enak, terus kalau kayak perahunya kayak gini tuh kayaknya lebih asik. Lebih kayak gitu sih, karena memang di perahu tuh enggak sebenarnya rawan banget. Makanya itu saya bilang tadi, jadi kan gimana bahasanya, seperti kayak I'm on vacation because I love my occupation. Saya sedang liburan karena saya mencintai pekerjaan saya. Iya, gitu. Jadi gitu, maksudnya buat Sarah ini punya mimpi, mungkin dari saya ya. Kalau boleh saya bisa kasih masukan, milikilah mimpi, punya perahu yang lebih representatif untuk bisa lebih nyaman, lebih aman, begitu kan ya? Oke, itu yang enaknya. Pengalaman paling gak enaknya apa? Banyak sih sebenarnya. Kehujanan itu? Kehujanan, terus disengat sama penyingat, terus ular masuk dalam perahu, terus ketemu buaya, nabrak buaya dari perahu, terus kayak mau mandi atau mau kencing atau buang air besar atau buang air kecil di perahu itu nggak enak banget sebenarnya semuanya. Cuman kan nggak pernah kita ceritain hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya pengen aja sih bagiin kayak pas ada binatang buas datang, ular tiba-tiba masuk ke dalam perahu. Siapa sih yang sempat pegang kamera, gugup duluan gitu. Dan itu kejadiannya ada tiba-tiba tersengat gitu, bengkak gitu. Ya, siapa tahu kau kayak Zawin kan lagi beol pun di syuting. Oh ya. Diseram ulat bulu, itu sih yang paling teringat sampai sekarang. Jadi sampai leher tuh bengkak, mata tuh bengkak, ulat bulu tuh keliling di leher tanpa Sarah tahu. Oke. Kalau Rival gimana? Yang paling mungkin tidak menyenangkan? Yang paling tidak menyenangkan itu apa ya? Selama di YouTube nih. Berat untuk ngomongnya. Kayak yang aman aja, yang aman. Iya. Pokoknya intinya itu untuk terus membangun sosial media sebagaimana mestinya, gitu ya. Untuk menggunakan sosial media itu sebagaimana mestinya. Maksudnya gimana? Sosial media kan namanya sosial kan harusnya. Dimana kita bersosial. Nah, saya selalu berusaha untuk menghindari fiksi, menghindari perdebatan,
menghindari hal-hal yang seharusnya jauh dari nilai-nilai yang saya terapkan di YouTube saya. Itu yang kadang-kadang saya lebih baik mundur daripada ada yang merasa playing victim. Ada yang bermain ada yang playing victim gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Risikonya apa? Ya kita nggak bisa menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Intinya gitu. komen netizen jahat. It can be Ada yang jahat, ada yang tidak sesuai. Yeah. Soalnya jangankan di channel kayak rival ya, di channel musik aja kadang-kadang kan aku sering upload musik ya. Iya. Itu cantik-cantik komennya sumpah. Nah, itu cuman konten, ibaratnya kan konten itu kan bukan konten yang riskan ya. Kan kontenku banyak budaya, musik. Itu ada loh, banyak loh yang komen sembarangan itu. Banyak banget. Saya bisa mengerti. Apalagi yang person ya maksudnya. Kalau ibaratnya channel itu kan person ya. Mungkin yang enggak suka juga mungkin banyak kali ya. Ya kan, mungkin. Iya. Dan semoga semoga berkurang kali ya. Iya. Dan kalau dilihat dari presentase sih itu 99% itu yang mensupport kita sih. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri dulu. The show must go on. The show must go on. Jadi ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, apapun yang mereka lakukan di luar sana, selama itu tidak benar, aman saja. Tapi kalau kita menyimpan itu dalam hati sebagai sebuah beban, maka kita akan terus menjadi beban. Karena sosial media ini mereka bebas berkomentar di YouTube kita yang mengendalikan. Nah itu dia yang gue bilang dulu kan. Kalau memang sudah terjun ke bidang ini, harus siap mental. Karena tidak semuanya indah. Tidak semuanya indah. Tidak semuanya indah. Kan orang selalu mikir AdSense, YouTube kayak behind the scene-nya banyak banget ya. Banyak banget. Jadi sebenarnya kalau boleh saya sampaikan bahwa membangun kepercayaan selama ini itulah yang menjadi sebuah perjuangan saya gitu ya. Tanpa sebuah kepercayaan dari penonton kita, maka YouTube kita tidak akan survive. Sesuai nama channelmu, Survivor. Asian Survivor. Iya, makanya dalam setiap kunjungan saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada setiap yang saya kunjungi. Dan bersyukurnya banyak yang menganggap kita saudara, banyak yang menganggap kita keluarga, bahkan dianggap anak sama mereka. Karena begitu dekatnya dengan mereka. Oke, terakhir. Kalau harapan ke depan gimana? Maksudnya bukan harapan ke depan channelnya. Di dunia content creator di Kaltara, kalau harapannya gimana ke depannya? Ke depannya lebih banyak memahami etika-etika jurnalistik. Karena banyak yang kemudian sudah banyak terjun dalam mewawancarai, interview dan sebagainya. Kita sama-sama belajar, Asian Survivor dan yang lainnya, karena kita ini semuanya masih bisa dikatakan pemula. Saya tidak mengatakan saya sudah ini. We are beginner semuanya. Konten wawancara mungkin bisa, tapi kita memperhatikan aspek-aspek tertentu yang tentunya untuk menghargai dan menghormati privasi dari interviewee kita. Nah itu dia. Kalau Sarah gimana? Kalau harapan ke depan, baik dari channel, karena dulu kita pernah ngomong masalah harapan channel. Iya. Makanya apa dulu harapannya bagaimana? Aku tanya ke Ripa lagi, pasti semakin besar ya. Dulu ingat jawaban lu kayak yang dulu. Harapan ke depan channel. Apa itu? Ya itu pasti semakin berkembang. Iya. Kalau Sarah gimana? Kalau channelmu, apa yang ingin kau rencanakan buat kedepannya nanti buat sebenarnya banyak banget sih sebenarnya. Ini aja aku ngerasa kayak YouTubeku tuh kayaknya nggak bisa kayak stay di Rawai terus. Aku mikir teman-teman tuh juga banyak mikir datang ke Sarah tuh mikir kayak mau ngerubah alur tapi tidak meninggalkan petualangan itu. Sarah kan semakin kesini semakin ada perkembangan, semakin banyak temen tuh, terutama teman-teman perempuan. Nah jadi kayak teman-teman perempuan tuh sering datang main ke rumah gitu, Sar, pengen dong ikutin kamu petualang. Gimana ya caranya biar Sarah tuh bisa akrab sama mereka, dekat sama mereka. Sarah kayak punya rencana ke depan itu kayak bikin duo camping gitu sama sesama perempuan, teman perempuan. Jadi teman-teman tuh kayak pengen, bahkan mereka ada yang nawarin diri, Sar, kalau ke kebun ajakin dong, Sar, kalau pergi mancing ajakin dong teman-temannya Sarah. Jadi kayak kepikiran aja ngajak mereka petualang gitu. Oke, terakhir. Untuk rencana ke depan semoga itu berkembang lah. Terakhir. Terrealisasi. Kalau ada yang pingin gabung di dunia content creator, saranmu gimana? Saran pertama adalah do what you love.
lakukan apa yang kamu sukai, itu aja. Iya sih. Dan pastikan yang kamu sukai itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Jangan malah sebaliknya merugikan buat orang lain. Kalau Sarah gimana? Kalau saran buat ada pendengar atau yang nonton ini pingin gabung di dunia YouTube juga, saranmu apa? Harus kenalin dia dulu sih maunya tuh dia apa, terjun ke dunia YouTube. Dia ini terjun ke dunia YouTube karena memang kayak bisa mirip-mirip kayak Sarah, nggak karena suka dengan dunia itu. Tapi kalau kayak misalkan tiba-tiba nih dia datang pengen untuk cari kerja misalkan kayak itu ke YouTube pengen nyari uang, aduh kayaknya berat banget deh itu. Berarti dia bukan mencintai apa yang dia bukan mau nge-YouTube itu bukan karena kecintaannya dia, kesukaannya dia. Berat sih kalau kayak gitu. Dan banyak ya. Iya, tapi kalau memang orang mikirnya mau ke YouTube karena disangka cari uang gampang gitu ya. Cuman dia sebenarnya aslinya nggak cinta kan? Iya, tapi kalau memang dia hobi, ayo sini ketemu Sarah kayaknya. Oke lah. Terima kasih buat Kak Rival sama Kak Sarah ya. Buat mampir ke Kaltara Podcast. Terima kasih juga Bang Segaf. Semoga apa yang dikemukakan oleh Rival dan juga Sarah ada manfaatnya bagi pendengar semua. Oke, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.